Salat niatnya menurut mazhab Syafi'i muqaranah. Qarana yuqarinu muqaranah. Sejalan antara takbir dengan niat. Allahu Akbar. Qasad, ta'arat, ta'yin. Salatnya salat apa? Salat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum lillahi ta'ala. Maka dijalankanlah niat itu di dalam takbir dari A sampai bar. Allahu Akbar, mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Makanya jangan heran kalau Saudi Arabia imamnya itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Loh, kok pendek sekali? Dia niatnya kapan? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Maka niatnya beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Yang saya praktekkan mazhab Syafi'i, maka saya takbirnya panjang. Allahu Akbar. Tapi saya tidak menyalahkan sahabat saya yang takbirnya pendek. Allahu Akbar. Karena mungkin dia berniat sebelum takbiratul ihram. Yang berniat di dalam takbiratul ihram sah. Yang berniat sebelum takbiratul ihram sah. Yang jadi masalah mana? Allahu Akbar. Salat asar apa salat zuhur ya? Salat zuhur aja lah. Nah, itu masalah. Oleh sebab itu mesti ini tentang masalah letak niat. Di mana letak niat? Yang kedua, pembahasan selanjutnya adalah melafalkan niat. At-talaffuz bin niat. Letak niat itu di mana? Di dalam. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama, sesungguhnya kalam yang hakiki itu la fil fuadi. Kalam itu letaknya di sini, fuadi. Loh, tapi ini namanya qalbu. Qalbu kalau masih berbolak-balik. Iya atau enggak? To be or not to be. Tapi kalau sudah yakin azam, fuadi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad SAW sudah sampai pada tingkat fuad. Innal kalama, sesungguhnya kalam itu letaknya di mana? La fil fuadi. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lidah alal fuadi dalila, untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Maka bagi orang yang tidak ada was-was, langsung saja. Saya sholat di samping Al-Mukarram Ustadz Arifin, saya nggak dengar beliau melafazkan niat. Tadi waktu takbir Allahu Akbar, tapi bukan berarti tidak berniat, karena niat di dalam. Buka kitab Al-Asbah wa Nadhair, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal 911. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia ada was-was. Allahu Akbar, ini salat maghrib apa salat isya? Salat qabliyah apa salat ba'diyah? Salat tahiyatul masjid apa salat tahajud? Salat witir apa salat tarawih? Maka bagi orang yang was-was, maka melafalkan niat itu hukumnya mustahab menurut mazhab Syafi'i. Usolli fardal maghribi. Berapa rakaat? Salasa rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi makmum apa jadi imam? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Menurut mazhab yang lain gimana? Menurut mazhab Maliki, at-talaffuz bin niyah laisa bimasyru'. Melafalkan niat tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hanafi, at-talaffuz bin niyah bid'atun. Melafazkan niat hukumnya bid'ah illa lidaf'il waswasah, kecuali untuk menolak waswasah. Bagi yang tidak waswasah, Allahu Akbar. Bagi yang waswasah, ragu-ragu, bimbang-bimbang, untuk menguatkan. Karena mungkin tadi dia di tangga ngobrol dengan orang, buka SMS, lihat WA, nelpon segala macam, begitu sampai di atas Allahu Akbar, ragu. Maka untuk menguatkan hatinya, usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Setelah kuat Allahu Akbar, saya bahas di dalam. Yang melafazkan niat sah, yang enggak melafazkan niat sah. Jangan dipermasalahkan yang tidak masalah. Ketika kita mempermasalahkan yang tidak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Dah selesai masalah niat. Selanjutnya kita bahas masalah iftitah. NU Muhammadiyah, orang NU salat Allahu Akbar,
Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Datang orang Muhammadiyah, Allahu akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sini Allahu akbar kabira, yang ini Allahumma ba'id, yang tengah preman baru taubat. Banyak nanya ke saya, gimana Ustaz, sebenarnya iftitah itu apa saja? Maka saya tulis di sini, iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Silakan baca, silakan hafal. Yang mau baca iftitah 1 sah, yang mau baca Allahumma ba'id sah, yang baca Allahu akbar kabira sah. Ketika Nabi SAW sedang sholat, tiba-tiba ada makmum di belakang baca Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi nanya, manil qail, siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira? Dia gentleman, angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya yang baca Allahu akbar kabira. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Maka setelah itu apa kata Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, sejak mendengar itu aku tidak pernah meninggalkan Allahu akbar kabira. Hadis sahih. Bagi yang baca Allahu akbar kabira tidak perlu dipermasalahkan. Yang baca Allahu akbar kabira bagus, yang baca Allahumma ma'id baini wa baina bagus, yang baca wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati bagus, yang enggak baca iftitah sama sekali sah. Cuman ya ibarat makan nasi putih kayak kecap. Sedangkan kita maunya makanan itu ada buahnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada air dari az-zikronya. Maka banyak embel-embelnya, zikirnya, bacaannya amat sangat bagus. Dah selesai. Saya urutkan dari awal, niat, melafalkan niat, mengangkat takbir, selanjutnya mengangkat takbir. Tadi saya perhatikan imam kita ngangkatnya sampai daun telinga. Allahu akbar. Ustadz Arifin saya nggak lihat karena nggak mungkin saya lihat ke samping. Allahu akbar. Sedangkan di masjid lain ngangkatnya cuman sampai bahu saja. Allahu akbar. Allahu akbar. Hanya 2 riwayat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, Nabi kalau bertakbir yarfa'u yadaihi, diangkat kedua tangannya, yuhazi sampai sejajar udhunaihi. Allahu akbar. Tapi ada riwayat satu lagi, yuhazi sejajar dengan mangkibaihi, bahu. Tapi perempuan lebih baik yang tertutup. Perempuan lebih bagus yang sebahu, tertutup. Apalagi kalau dia pakai mukena. Kalau diangkat sampai terlalu tinggi, kipas angin rendah, habis nyangkut. Allahu akbar. Sedangkan laki-laki pilihannya 2, sampai daun telinga Allahu akbar, atau sampai bahu Allahu akbar. Yang enggak ada dalil Allah. Dia sangka makin angkat tinggi makin banyak pahalanya. Makanya belajar, sallu, salatlah kamu kama raaitumuni usalli. 1, Allahu akbar. 2, Allahu akbar. Selanjutnya meletakkan tangan di dada. 6 mazhab tentang meletakkan tangan di dada, 6 mazhab, 6 pendapat. Yang pertama yang saya amalkan mazhab Syafi'i, bainas sadri was surrati, antara dada dan pusar. Surrati pusar, nih pusar, nih pusar. Yang enggak punya pusar agak-agak pusar, agaknya di sini pusar, tebak-tebak, duga-duga. Dada di sini, antara dada dan pusar. Allahu akbar. Ini yang saya amal. Sedangkan mazhab Maliki ala surrati, tepat di atas pusar. Maliki Allahu akbar. Hanafi dengan Hambali tahta surrati, di bawah pusar. Allahu akbar. Tonton film Muhammad Al-Fatih. Lihat sampul film Muhammad Al-Fatih, imamnya letak tangan. Karena Turki itu mazhabnya Hanafi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh. Perhatikan. Sedangkan Syafi'i versi 2, alal qalbi, di atas jantung, makhluk yang paling mulia. Diambil dari riwayat Ibnu Khuzaimah. Allahu akbar. Kalau ada nanti orang yang megang di sebelah kiri. Sedangkan yang meletakkan di atas dada, sifat salat Nabi, Syekh Nasruddin Al-Albani. Allahu akbar.
Sedangkan yang lepas tidak bersedekap mazhab Maliki. Allahu Akbar. Ntar kalau pergi umroh ketemu 6-6-nya. Sekarang kita urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya sebutkan ini bukan agar adik-adik, bapak-bapak insya Allah sudah kuat. Saya sebut ke 6-6 ini bukan adik-adik sholatnya main-main. Jangan ntar maghrib Allahu Akbar, tahu-tahu besok subuh Allah. Kan itu maksud saya. Saya menjelaskan ini agar kita tidak saling menyalahkan orang, tapi dalam beramal kita pilih satu. Saya pilih mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Yang nggak ada dalilnya Allahu Akbar. Itu nggak ada dalilnya. Selanjutnya, bagaimana meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri. Versi pertama, diletakkan di tengah pangkal lengan. Allahu Akbar. Versi kedua, alal wasri, digenggamkan pada pergelangan tangan. Wasri. Allahu Akbar. Versi ketiga, tidak menggenggam, hanya meletakkan saja, nempel saja di atas punggung tangan kiri. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Yang gini ada dalilnya, yang gini ada dalilnya, yang begini ada dalilnya, yang nggak ada dalilnya Allahu Akbar. Ini anak-anak muda saya ngelihat nih sholat mahasiswa yang nggak belajar, sholat tarawih khususnya. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Selesai meletakkan tangan. Selanjutnya membaca basmalah pada Fatihah. Saudi Arabia nggak pakai basmalah, tapi ada basmalah. Mazhab Syafi'i basmalahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Saudi Arabia basmalahnya sir. Mazhab Hambali. Hanafi Hambali basmalahnya sir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedangkan Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca basmalah 3 versi. Syafi'i jahar, Hanafi Hambali sir, Maliki enggak baca basmalah sama sekali. Tiga-tiganya benar. Tapi ketika kita tahu bahwa masyarakat itu bermazhab Syafi'i, maka kita jangan menjadi imam yang kontroversial. Lihat ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam Masjidil Haram, datang ke Masjid Istiqlal, diminta menjadi imam. Dia di Masjidil Haram enggak pernah baca doa bismillah jahar, tapi ketika sampai di Masjid Istiqlal, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia baca lagi basmalah. Rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Videonya ada. Ini artinya apa? Menjadi imam jangan menimbulkan kontroversial. Ini ingin menggiring orang ke jalan Allah atau mau menunjukkan kalau kita beda dengan makmum? Mentang-mentang baru pulang umroh 5 malam di Mekah, 4 malam di Madinah. Langsung, nih saya yang benar, kamu salah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok kamu tadi bismillahnya nggak kedengaran? Saya sudah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ternyata bismillah jahar itu salah. Bukan salah, kamu yang nggak pernah belajar perbedaan mazhab. Makanya fotokopi buku 99 tanya jawab sholat.
Nah, selanjutnya membaca ayat. Membaca ayat dianjurkan ta'awudz. Dalilnya, idza qara'tal Qur'an, kalau engkau baca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Lafaz ta'awudz dua. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz ta'awudz yang kedua, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i dibaca terus setiap mau membaca ayat. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4 tetap baca ta'awuz. Sedangkan Hanafi, Hambali, Maliki hanya pada rakaat pertama saja. Setelah baca ta'awuz, membaca ayat. Mazhab Syafi'i di pangkal ayat, di pangkal surat, maka dia baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Di pangkal. Sedangkan mazhab Hambali, Hanafi, Maliki tidak baca, karena basmalah itu tidak dianggap sebagai bagian dari surat, tapi hanya sebagai pemisah antara Al-Fatihah dengan surat. Lalu membaca ayat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Kebetulan ingat ayat zina, baca ayat zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kebetulan ingat ayat tentang curi, as-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakalam minallah. Kebetulan ingat tentang ayat masalah pemimpin, baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kebetulan ingat ayat tentang nikah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itulah enaknya kalau imam-imam di Az-Zikra yang hafal Al-Quran, Al-Hafiz. Tapi kalau orang yang enggak hafal, Allahu Akbar lama, wairul maghdub alaihim waladdallin, amin. Lama dia milih ayat. Qul huwallahu ahad. Maka masukkan anak-anak kita pondok tahfiz Al-Quran, menikmati bacaan Al-Qurannya. Hanya saja ada bacaannya, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, maka pendekkan bacaannya, karena di belakang itu ada anak yang sedang masih kecil, ada ibu hamil, ada orang yang sudah tua renta nggak sanggup berdiri, dan ada orang zul hajati, orang yang ada hajat mau cepat pergi. Maka jangan panjang-panjang. Tapi standar panjang pendek itu apa? Panjang itu standarnya apa? Pendek itu standarnya apa? Datang Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676, disebutkannya dalam kitab Al-Azkar. Kata Imam An-Nawawi, dari surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasa'alun itu panjang, kira-kira 1 lembar sampai 1 lembar setengah, 3 halaman, panjang. Dibaca pada sholat subuh dan sholat zuhur. Sedangkan dari surat An-Naba sampai Ad-Duha itu sedang, dibaca pada sholat asar dan sholat isya. Sedangkan yang pendek adalah dari Wadduha sampai An-Nas, itu dibaca pada sholat maghrib. Jadi kalau pada sholat subuh ada imam baca Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Makmum nggak boleh unjuk rasa. Unjuk rasa, tolong ganti imam Pak Pengurus, karena terlalu panjang, karena dia masih masuk dalam standar imam. Itulah perlunya imam memfotokopi buku 99 tanya jawab. Di download boleh Pak Ustaz, download gratis, www.google.com 77 tanya jawab salat somat LC, enter, download gratis, 5 menit dapat. Setelah dapat linknya, share Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Saya sudah download kok nggak dapat Pak Ustaz, paket nggak ada, habis, makanya beli paket 2 giga. Nah, setelah baca ayat lalu kemudian rukuk, mohon maaf Kiai, rukuk, takbir lagi, angkat tangan. Angkat tangan 4 positions, bukan 4 kali, 4 posisi. Allahu Akbar, 1, Allahu Akbar, 2, Sami Allahu liman hamidah, 3, bangun dari tasyahud awal,
Allahu Akbar 4. Angkat tangan 4 posisi. Ini sepakat 4 mazhab kecuali Hanafi. Mazhab Hanafi ngangkat tangannya sekali aja. Allahu Akbar. Adapun mau rukuk enggak ngangkat tangan. Bangun dari rukuk i'tidal enggak ngangkat tangan. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali 4 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Bangun dari tasyahud awal. Allahu Akbar. Rukuk. Allahu Akbar. Kepala jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Jangan terlalu menunduk seperti sapi ketemu rumput. Tapi datar. Andai diletakkan bejana mangkok di atas, maka tidak tumpah saking datarnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Saudara kita yang dari Muhammadiyah ngambil riwayat yang enggak pakai wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Enggak pakai wa bihamdih. Ada lagi bacaan rukuk, ada Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Waruh. Ada lagi Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma rabbighfirli. Ada saya tuliskan beberapa bacaan-bacaan rukuk. Sami Allah. Beda bacaan ketika tulang sedang bungkuk dengan tulang sudah lurus. Ketika antara bengkok dengan lurus, Sami Allahu liman hamidah. Enggak pakai alif. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada imam yang baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata nama istrinya Hamidah. Setelah tulang belakangnya lurus, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. 3 versi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sedangkan mazhab Bali pakai riwayat yang pakai wa. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata muballigh di belakang? Itu yang pakai mikrofon di belakang tadi namanya muballigh. Dari kata ballagha yuballighu tablighan, muballigh yang menyampaikan suara ke belakang. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kenapa di Arab Saudi pakai walakal hamd? Kenapa kita enggak pakai walakal hamd? Karena memang ada 3 riwayat. Riwayat pertama, Rabbana lakal hamd. Riwayat kedua, Rabbana walakal hamd. Riwayat ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ujungnya sama, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah itu sujud. Ketika sujud tangan tidak lagi diangkat, sujud saja. Ikhtilaf. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, 4 mazhab sepakat ketika turun lutut lebih dulu. La yaburuku ahadukum kama yaburukul ibil. Jangan kalian rukuk sujud seperti menderum turunnya unta. Maka riwayat Hujr Ibu Wa'il Ibnu Hujr dengan riwayat Abu Hurairah berbeda. Yang dikuatkan riwayat yang mengatakan lutut duluan turun. Allahu Akbar. Lutut dulu, setelah lutut baru tangan. Tapi dalam kitab sifat solat Nabi Syekh Albani, tangan lebih dulu, telapak tangan lebih dulu. Allahu Akbar. Habis itu baru lutut, baru kening. Hanya 2 mazhab saja. Mazhab jumhur mayoritas ulama, lutut dulu. Mazhab Syekh Nasruddin Albani dalam sifat salat Nabi, tangan dulu. Jangan buat mazhab ketiga, kening dulu. Enggak ada itu. Nah, lalu kemudian dia pun sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Inilah yang banyak dilalaikan, dilupakan orang. Pada saat ini kita sedang meminta 8 permintaan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 proposal kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak ingat entah apa yang dia katakan kepada Allah. Rabbighfirli, please forgive me, oh my God. Warhamni, please bless me. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Khusyukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bersimpuh di hadapan Dia yang menciptakan presiden dan wali kota, yang menciptakan segala makhluk, raja-raja. Kita bukan bersimpuh di hadapan penguasa, tapi di hadapan yang maha kuasa. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Setelah itu sujud, Allahu Akbar, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika akan bangkit bangun naik ke atas, maka dianjurkan jilsatul istirahah. Jangan langsung bangun, tapi duduk istirahat. Allah, ini yang disebut duduk istirahat. Duduk istirahat, baru bangkit ke atas. Duduk istirahat dulu. Setelah duduk istirahat, sunnah hukumnya, barulah bangkit bangun ke atas. Ketika bangun ke atas, wa ya'tamidu ala rahatihi, Nabi bertumpu kepada telapak tangan. Ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu kepada telapak tangan. Allah, tumpu telapak tangan. Tapi tadi saya melihat Ustadz Arifin bertumpunya tidak dengan telapak tangan, tapi dengan tangan. Loh, berarti Ustaz ngelihat? Iya, mata saya kan terbuka. Waktu bangun bertumpu begini. Itu riwayatnya apa? Itu hadis, namanya hadis al-ajin. Ajana, membuat adonan tepung gandum. Orang Arab kalau buat tepung gandum itu dicampur pakai minyak samin, minyak sapi. Nggak bisa gini. Kalau gitu bakwan. Tapi buat adonan tepung gandum gayanya gini. Gitu. Karena dia kental sekali. Maka ketika dalam hadis kal-ajin, bangun seperti orang yang buat adonan tepung gandum, maka bangunnya begini. Ikhtilaf. Yang satu mengatakan wa ya'tamidu ala rahatihi. Yang kedua mengatakan, Ustaz pakai yang mana? Saya pakai ala rahatihi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai. Atau begini. Tapi yang unik pendapat Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ala rahatihi, begini, kal ajin, atau begini, au bi ghairihima, atau selain keduanya. Lalu, ada lagi selain kedua? Ya, bisa begini, bisa begini, atau dia pemain karate, dia bangun begini. Ini masalah bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan sunat. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi sunat, dilaksanakan baik. Maka tadi kita semua bangkit begini. Andai orang tidak pakai duduk istirahat, ya nggak apa-apa, bangun dia langsung. Allahu Akbar. Boleh, karena Nabi pun pernah melakukan itu ketika masih muda. Tapi ketika badannya sudah berat, maka dia pakai duduk jilsatul istirahah. Saya tidak urutkan rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, enggak. Kita hanya membahas yang ada masalah khilafiyah. Adapun yang enggak ada masalah, maka tidak kita permasalahkan. Lanjut tasyahud. 3 jari ditekuk. Bila ada orang yang mengatakan letakkan ibu jari di ujung jari, maknanya ibu jari di ujung jari. Gini. Ibu jari di ujung jari. Bila ada yang mengatakan letakkan ibu jari di pangkal jari, itu artinya ibu jari di pangkal jari. Begini. Bisa begini, bisa begini. Tapi saya pakai yang begini. Turun. Mazhab Syafi'i, angkat sekali saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Angkatnya pada lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai salam enggak turun. Mazhab Syafi'i. Sedangkan Hanafi angkat sekali, turun sekali. Ashhadu an la ilaha illallah. La nafi, Allah isbat. Nafi angkat, isbat turun. Ashhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali mengangkat setiap ketemu lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Setiap ketemu lafaz Allah angkat. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh.
maka 4 mazhab. Saya pakai mazhab Syafi'i, hanya mengangkat sekali saja, asyhadu an la ilaha illallah. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Ketika salat mata melihat ujung tempat sujud, tapi ketika tasyahud maka ujung mata tidak boleh lebih dari ujung telunjuk. Yang dilihat itu adalah ujung telunjuk. Yang dilihat ujung telunjuk, telunjuk kita, bukan telunjuk teman. Jadi kalau ada orang yang ngaku, saya sholat di masjid itu terganggu saya Pak Ustaz. Kenapa? Telunjuk dia bergerak. Yang dilihat telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Saya nggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling terganggu dengan batu cincin. Sungai Dareh. Ustadz nyindir cincinnya? Enggak, saya pakai cincin. Kecuali saya nggak pakai, baru nyindir. Saya pakai. Apa hukum pakai cincin? Sunnah. Nabi pakai cincin. Lihat Habib Rizik, lihat Habib Umar bin Hafiz, lihat Habib Ali Zainal Abidin, pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Allahu Akbar. Maka saya terlalu kecil, takut pos gini jatuh. Maka saya, bagus. Nabi cincinnya tertulis Muhammad Rasulullah. Muhammad di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Muhammad Rasulullah. Bagus adik-adik yang punya cincin. Makanya sebenarnya sekaligus stempel. Nabi nggak bisa tanda tangan, maka setiap stempel langsung. Ini Bapak Kepala Dinas, Pak RT, Pak RW, bagus buat stempel. Mana yang mau ditanda tangan? Nih. Ketemu di lampu merah pun bisa. Ini Pak RT, ya sebentar. Hanya saja kalau ada tulisan Allahnya nggak boleh dibawa masuk WC. Makanya Nabi kalau mau masuk WC, kamar mandi, cincinnya dibuka. Dibuka, Nabi masuk ke dalam, kemudian keluar, cincinnya masih ada. Itu beda dengan kita. Sendal aja hilang, apalagi cincin. Nah, fil alamina innaka hamidum majid. Cukup, tapi kita nggak mau sekedar cukup. Allah maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah lagi hadis riwayat Muslim, 4 permohonan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Mohon maaf Kiai, ketika Nabi mengucapkan salam, sahabat melihat di belakang. Apa kata sahabat? Kami melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Gerak lehernya sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.